Baik Ibu Bapak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Gasnanto, Ketua Harian Koperasi Agritara. Hari ini tanggal 2 September, hari Sabtu, eh, jam 8 malam kita mulai presentasi, yaitu tentang Wimat Agritara. Jadi kami mengajak Ibu Bapak semuanya untuk berkegiatan sehubungan dengan Agritara ini dari hulu ke hilir. Cuma pada malam hari ini kita fokuskan untuk sektor hilir dulu, ya, hubungannya dengan bagian pemasaran. Nah, sebelum saya serahkan ke pembicara utama kita, saya sampaikan dulu apa sih sebenarnya keunggulan dan kepeloporan Wimat Agritara dibandingkan yang lain, ya. Nah, keunggulan dan kepeloporan atau apa sih hebatnya, apa sih istimewanya Wimat Agritara? Itu satu, ini toko retail harga grosir pertama di Indonesia. Nah, ini misalnya contoh aja kalau Ibu Bapak belanja mie, ya, misalnya mie ayam di Indomie maksud saya, ya, di toko-toko umumnya harganya di atas 3.000, misalnya 3.500 lah. Itu di Agritara itu cukup 3.000, itu kalau beli cash. Nah, kalau masyarakat membeli pakai vouchernya Agritara, vouchernya Wimat, maka hanya 2.700. Ini betul-betul nggak peduli apakah Anda beli cuma satu bungkus, apakah satu dus, harganya seperti itu. Nah, keunggulan dan kepeloporan yang kedua, Ibu Bapak, bahwa Wimart itu minimarket digital dan autopilot pertama, yaitu ownernya cukup monitor dari handphone saja, omsetnya, stok produknya, keuntungannya, itu cukup melalui HP dan real time. Tenaga kerja, listrik, air, dan sebagainya itu sudah termasuk cost operasionalnya minimarket, Wimart. Keuntungan yang ketiga, atau keunggulan dan kepeloporan yang ketiga, yaitu minimarket pertama yang permodalannya bisa pinjam atau bisa hutang dengan syarat SLIK, ya. Tinggal diajukan aja di aplikasi, ya. Di aplikasi Agritara itu sudah ada, kalau Ibu Bapak memerlukan, aku tak pinjam aja deh, gitu. Ini Agritara sebagai avalis Ibu Bapak, ya. Jika lolos, maka pinjaman itu bisa 58,5 juta, itu tanpa agunan, ya. Kemudian yang keempat, minimarket dengan modal awal terkecil hanya 58,5 juta. Ini ukuran kira-kira 3 kali 5, ya. Namun total modal yang diterima oleh owner store itu 78,5 juta. Nanti Mas Akif jelaskan lebih detail. Ini saya berikan, jadi belum mulai saja sudah untung, ya. Ini saya tunjukkan kelebihan-kelebihan saja dulu. Kelima, minimarket yang pelanggan-pelanggannya dibantu dihadirkan secara nyata. Jadi bukan membantu promosi, Bapak, tapi Agritara menghadirkan pelanggan-pelanggan ke tempat Ibu Bapak, ke kiosnya Ibu Bapak, ke rumah Ibu Bapak kalau sebagai super agen, ya. Nah, keunggulan keenam yaitu minimarket yang belum stabil omsetnya, ya, itu disebut Wimat Prakarsa. Ini tanggung jawab dan organisasi masih Agritara, dan Ibu Bapak sudah dapat untung. Dari mana? Dari simpanan sukarela. Ya, jadi modalnya dimasukkan sebagai simpanan sukarela. Nah, nanti kalau omsetnya sudah mencapai 80 juta per bulan, nah itu kira-kira nanti sudah diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Bapak. Ya, menjadi owner sepenuhnya, ya. Pertama owner prakarsa, setelah omsetnya mencapai 80 juta lebih, itu baru menjadi owner beneran, gitu kan, owner sesungguhnya.
Kemudian keunggulan berikutnya, ini minimarket dengan support tenaga marketing pertama di Indonesia. Ya, kita ada super agen ini membantu. Super agen ini memiliki keuntungan tersendiri, tidak mengganggu keuntungan Wimart, ya, tidak mengganggu keuntungan minimarket, tetapi hasil kerjanya itu berefek kepada minimarket. Keunggulan ke-8, ini supermarket, super agen atau minimarket Wimart tidak perlu canvassing. Ibu Bapak tidak perlu membanding-bandingkan mana kulaan ini, mana yang lebih murah, tidak perlu begitu, karena harga-harga kita betul-betul sudah sangat murah. Ini misalnya, ini kondisi saat ini ya, ini Indomie misalnya, itu di luaran sana itu harga grosir itu 105.000 dan belanjanya di kulaannya itu dibatasi. Sementara di Agritara harga hanya 99.000 dan tidak dibatasi. Ibu Bapak mau belanja 2.000 karton atau berapa, satu truk sekalipun tetap dikirim, ya, tidak dibatasi. Yang ke-9, Bapak, minimarket dengan konsep everybody happy. Pertama, dengan sistem voucher. Nah, dengan voucher ini pelanggan mendapat harga yang paling murah dari sistem manapun. Ya. Nah, kecuali kalau ada orang bagi-bagi, ya itu bukan jualan namanya. Ya. Tapi bandrolnya sama, 3.500. Namun pelanggan membayarnya sudah diskon. Misalnya voucher harga 100.000 bayarnya cuma 90.000 misalnya, seperti itu. Kemudian keunggulan berikutnya, minimarket dengan model passive income pertama. Jadi kalau Ibu Bapak sebagai anggota saja itu sudah dapat passive income berupa voucher belanja itu kira-kira 3,481% per bulan, atau kalau setahun ini 41,772%. Ya, tentu sebagai pemilik minimarket, ya Ibu Bapak aktif berupaya mencari active income, itu pun pelanggannya kita bantu. Nah, selain itu juga passive income-nya itu sudah pasti dapat, itu 3,481% per bulan atau 41,772% per tahun. Keunggulan ke-11 ini minimarket sekaligus sudah membayar zakat infak sedekah 10%. Nah, sehingga kegiatan usaha kita sudah mengandung zakat infak sedekah sekitar 10%, ya. Nah, Ibu Bapak juga bisa mengusulkan di WA aja, terus WA aja. Nah, yang 10% itu pun Ibu Bapak bisa mengajukan seperti yatim mandiri di Sidoarjo, Abdul Yatama di Semarang, itu juga apa namanya zakat infak sedekahnya itu disalurkan di lembaga itu. Nah, misalnya kayak Pak Edi misalnya mengelola sekolah Muhammadiyah, nanti dibikin seperti itu, yaitu 10%-nya itu bisa disalurkan ke lembaga yang bersangkutan. Kemudian Wimart dengan konsep toko hanya sebagai meeting point. Ini konsep yang pertama. Jadi walaupun toko itu tampilannya nanti seperti ada umumnya minimarket, ya seperti Alfamart, Indomart dan sebagainya, tetapi ya nanti ini sudah mulai ya kita emas, kemudian PPOB, tiket dan sebagainya itu sudah bisa. Bahan bangunan nanti ke depan ya, ini kita sudah rancang perlengkapan mobil dan sebagainya itu insya Allah nanti ada di situ. Jadi bisa belanja apapun istilahnya. Nah, Ibu Bapak nggak usah khawatir, wah berarti harus butuh
lahan yang sangat luas, enggak, karena kita memakai gudang virtual namanya. Jadi toko itu hanya sebagai meeting point saja, pelanggan datang, belanja, nah misalnya mau beli bahan bangunan, nah bahan bangunannya nggak disimpan di toko itu, tapi di gudang. Nah, Ibu Bapak, jika sudah memiliki toko, ya, ini ada beberapa orang juga yang sudah memiliki toko, terus pengen buka Wmart, setelah dihitung-hitung, wah ini untungnya menarik nih Wmart nih. Nah, itu bisa dilakukan rebranding. Nama toko misalnya toko atas nama Ibu Bapak, misalnya toko Barokah misalnya gitu ya. Nanti produk toko itu yang Ibu Bapak miliki dibeli oleh Agritara dengan harga kulaan ya, kemudian dijual lagi dengan konsep yang baru yaitu konsep Agritara. Kurang lebih seperti itu. Ini yang kelebihan-kelebihan. Ini ada satu poin yang juga sangat penting, tapi sementara kami belum sampaikan malam ini. Nanti kalau Ibu Bapak sudah buka Wmart, baru akan kami buka lagi, ada keuntungan apa lagi yang tidak dimiliki oleh konsep manapun. Nah, ini sebagai pembukaan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak. Kita langsung presentasi ke topik utamanya oleh Mas Agif. Monggo Mas Agif. Oke, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Robi Srohli Sodri, warahmatullahi wa Yasirli Amri, wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Bambang dan rekan-rekan calon super agen dan Wmart yang hari ini bisa bergabung bersama. Ini saya sedang ada di rest area 338 karena tadi saya diingatkan Pak Bambang kalau hari ini kita ada Zoom meeting untuk menyapa teman-teman super agen, baik yang sudah jadi super agen maupun calon super agen. Sehingga insya Allah biar lebih praktis, kita bisa langsung tanya jawab tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bambang. Pembeda antara ini tadi saya pakai kaosnya Wmart gitu ya, dengan super agen. Ini saya coba akan share screen. Oke, kita mulai langsung dari sini ya Pak Bambang ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan manfaat dari peran ekosistem atau dalam tanda kutip sandbox, itu ada Teras Pangan Mandiri, Farm Prakarsa, Stockpoint, Save Hero, Superbrand, Star Supply, kemudian ada Wmart Prakarsa, dan Super Agen, Lumpang Emas, Lumbung Pangan Ekonomi Masyarakat. Syaratnya satu, teman-teman harus menjadi anggota Agritara. Jadi teman-teman tinggal download saja di Play Store, Google Play, di situ ketik aja Agritara Berkah Bersama, itu nanti akan muncul aplikasinya. Teman-teman tinggal register nama, email, nomor handphone, daftar, kemudian aktivasi. Aktivasi itu ya ngirim KTP, selfie dan seterusnya sampai akhirnya membayar 3.100.000 atau 2,5 juta untuk simpanan pokok, kemudian 600.000 simpanan wajib. Tenang, 3,1 juta itu tidak hilang. Itu menjadi simpanannya Bapak Ibu layaknya seperti koperasi ya. Setelah Bapak Ibu selesai menjadi anggota, 100% dana kembali. Nah, selama itu dana dijadikan modalnya koperasi, Bapak Ibu akan mendapatkan namanya ujroh. Dan nanti setiap tahun ada laporan rapat umum anggota tahunan, Bapak Ibu nanti dapat
SHU, sisa hasil usaha. Jadi ada ujroh yang dibagi tiap bulan, ada RAT atau apa SHU yang akan Bapak Ibu terima. Nah, selama Bapak Ibu menjadi anggota, karena tadi saya jelaskan karena ini Bapak Ibu udah sering silaturahim dengan kita lewat online, jadi saya langsung aja menukik bahwa Agritara Berkah Bersama itu adalah koperasi jasa mengutilisasi properti. Jadi memproduktifkan ruang sekecil apapun yang Bapak Ibu punya seperti halnya teras menjadi sesuatu hal yang produktif dengan program yang kita punya ada 8. Salah satunya tadi teras pangan mandiri atau jadi super agen. Jadi meeting point. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menyediakan banyak lahan, cukup banner, kemudian neon box, kemudian persis kalau Bapak Ibu jualan di Gojek atau Grab, hanya butuh spanduk aja, kemudian taggingnya nanti akan kita bantu pasarkan. Bapak Ibu nanti jadi meeting point. Meeting point apa? Ya tadi sudah disebutkan Pak Bambang untuk jual beli ada 5 gitu. Yang pertama PPOB, kedua FMCG, sembako, Indomie, terigu, minyak, dan lain sebagainya ya, Pampers. Kemudian bahkan tadi disampaikan keramik, aksesoris mobil, pakaian, semuanya. Ini begitu. Kemudian berikutnya ada umroh. Jadi Bapak Ibu bisa beli voucher umroh yang bisa digunakan di biro-biro yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi kami, Agritara, bukan menjadi biro umroh ya, tapi kita menjadi agregator. Bapak Ibu bisa umroh menggunakan voucher, di mana vouchernya itu yaitu tadi seperti disampaikan Pak Bambang ada komisi base-nya. Terus berikutnya jual beli emas ya baik yang batangan maupun perhiasan. Kemudian yang berikutnya adalah eh, apa ya kesehatan baik untuk wajah, untuk apa metabolisme tubuh atau yang paling terbaru semprot tepok-tepok. Ah, itu nanti biar Pak Bambang yang akan menjelaskan. Nah, yang ujungnya adalah bagaimana properti kemudian dikembangkan, ada unit bisnisnya, kemudian harapannya bisa mendapatkan hasil berlimpah untuk kita sebagai pemilik properti maupun bisnis yang ada di atas lahan tersebut. Nah, salah satunya yang kita akan bandingkan 2 hal antara Wimat Prakarsa dengan super agen. Jadi kalau misalkan Wimat itu Bapak Ibu sudah nggak perlu repot. Jadi tadi yang disampaikan Pak Bambang autopilot. Nah, kalau super agen, Bapak Ibu ya layaknya punya warung, Bapak Ibu harus bagaimana memproduksi atau mengoperasionalkan warungnya dengan baik dan kita akan membantu bagaimana melakukan supply chain untuk kebutuhan dari apa namanya yang dibutuhkan Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi kulaan gula, kulaan terigu, kulaan beras, dan lain-lain. Dan gitu. Nah, bedanya kalau Wimat Prakarsa itu lebih resikonya lebih kecil lah, gitu, begitu. Bahkan ketika tidak mencapai omset itu ditanggung, bukan ditanggung ya, ada bantalannya lah, minimal dapat ujroh yang tadi disampaikan Pak Bambang. Jadi misalkan target transaksi omsetnya 800 juta, tapi ternyata faktanya masih 80 juta. Nah, Bapak Ibu karena belum ideal masih dapat ujroh sekitar 5,7 juta. Artinya masih lumayan lah ya daripada nol. Nah, tapi kalau yang di super agen, ketika Bapak Ibu nggak jualan, ya nol. Bapak Ibu nggak dapat margin dari produk, tapi masih dapat dari ujroh dari simpanan wajib dan sukarela tadi. Pokok yang pas waktu daftar di awal 3,1 juta. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menjual,
minimal 5 kali transaksi dalam 1 bulan, Bapak Ibu dapat 200.000 dalam bentuk voucher belanja. Atau Bapak Ibu tadi transaksi lebih dari 5, dihitung ada nilai kulaan atau belanja di Wimart, masih dapat reward 0,5% dan program-program tiap bulan. Tergantung dari produk atau distributor yang sedang kita ajakan kerjasama. Oke, ini tipe Wimart yang dari tipe basic. Cukup ukuran 15 meter persegi Bapak Ibu, jadi 3 kali 5 cukup. Itu dengan biaya 58.500.000, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 2,4 juta tiap bulan. Itu kalau misalkan tadi disampaikan nggak punya uang untuk modal, Bapak Ibu tinggal modal aja KTP, asalkan SLIK-nya Bapak bagus, nggak ada tunggakan dan lain sebagainya, daftar jadi anggota, setelah itu ajukan pinjaman. Nah, itu nanti setelah mendapatkan pinjaman tersebut, eh, hasilnya dalam tanda kutip ya, nanti cicilannya dipotong. Ya mirip kayak otodebit kayak Bapak Ibu menjadi PNS. Gaji dipotong, kemudian sisanya kalau masih ada selisih dari cicilan ya dikasihkan. Nah, contohnya kalau misalkan pinjam sekitar 58.500.000 untuk 3 tahun, itu cicilannya sekitar 1.830.000 rupiah. Kalau hasil Bapak Ibu 2,4, masih ada selisih atau profit di angka 630.000 rupiah. Itu kalau dari sisi Wimart ya. Jadi begitu. Kalau misalkan ada yang luasannya lebih besar, 40 meter persegi, ya disesuaikan. Ada tipe C misalkan di sini di angka 285 juta. Otomatis tadi target pendapatannya adalah 19.922.000. Nah, di situ cicilannya juga berbeda karena pinjamannya kan berbeda. Di sini kalau di bawah 100 juta tanpa agunan, tapi kalau di atas 100 juta pinjamannya ada agunannya. Intinya begitu Bapak Ibu. Sekitar tadi 10 juta cicilannya 10 juta 9.130.000. Nah, maka masih ada margin di angka 10 jutaan tiap bulan. Kalau mau cicilannya ditambahin gitu biar cepat lunas, bisa nggak? Ya silakan. Jadi begitu. Kebetulan kami channeling dengan BRI, kemudian yang paling baru dengan CIMB Niaga Syariah. Nah, itu masih dalam proses, tapi insya Allah minggu depan kita sudah bisa teman-teman mengajukan untuk di CIMB. Oke, ini sistem integrasi yang kami sampaikan tadi yang Pak Bambang sampaikan bahwa ada omni channel ya. Jadi selain Bapak Ibu bisa jualan secara offline ataupun online lewat aplikasi Wimart, Bapak Ibu juga bisa jualan melalui platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Begitu pula juga super agen. Kalau misalkan mau jualan online juga bisa, asalkan nanti disampaikan linknya mana, link link jualannya. Karena apa? Agar kita bisa membantu untuk mendatangkan pelanggan seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan. Jadi kelebihannya Wimart dan super agen di dalam ekosistem Agritara, kita bukan dagangan untuk men-setup. Jadi kita tuh kadang pinter banget, ayo jualan cuma bagian depannya aja, kita display dan seterusnya, tapi nggak ada yang beli gitu. Nah, kalau kita fokusnya adalah bagaimana men-setup dengan cepat tanpa harus mendisplay terlalu banyak barang, tapi putarannya yang kita kejar, yaitu jualannya, kontinuitasnya, kurang lebih begitu. Nah, dari situ bisa tergambar bahwa kita mencoba membuat sebuah ERP sistem dari mulai purchasing, sales, kemudian sampai omni channel penjualan lewat agregator, semuanya dilakukan
secara digital, gitu begitu, sehingga memudahkan kita di dalam melakukan transaksi. Nah, tadi sudah disampaikan juga ke Pak Bambang dari mulai Agritara, kemudian setelah jadi Himart, Himart Prakarsa, nanti ada hak ekonomi yang bisa diserahkan pada orang yang mungkin nggak punya lahan tapi punya modal. Tapi saya ingin menguasai hak ekonomi dari minimarket yang sudah jalan. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan tadi nggak mau dari nol, dari mulai pengajuan lokasi dan seterusnya, bisa pilih Wimart atau minimarket yang sudah stabil, kemudian diakuisisi atau dimiliki hak ekonominya dan mendapatkan namanya owner store lisensi atau owner warehouse lisensi untuk gudang. Nah, yang menarik adalah owner store lisensi ini milik BPKB. Jadi ini adalah surat berharga yang memungkinkan Bapak Ibu juga bisa menjaminkan ini untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga misalkan Bapak Ibu sudah punya satu owner store, kemudian Bapak Ibu ingin bikin cabang lagi, ya tinggal diagunkan aja owner store yang pertama, kemudian dapat dana lagi untuk bikin cabang yang berikutnya. Jadi multiple-nya bisa secara asas ekonomi, kemanfaatannya nggak ketahan itu putaran. Jadi misalkan di sini apa perumahannya Bapak Ibu udah rame, ternyata kita punya saudara di sana juga memungkinkan nih dibikin Wimart, Bapak Ibu bisa aja owner store yang Bapak Ibu punya diagunkan untuk mendapatkan dana untuk mengeksekusi atau mengembangkan cabang berikutnya di lokasi saudaranya Bapak Ibu misalkan, yang sama-sama secara kriterianya juga memungkinkan untuk dibuat warung atau minimarket. Nah, ini kita juga berkolaborasi dengan lembaga dakwah yang dalam tanda kutip berbasis wakaf. Salah satunya dengan Yati Mandiri, tanah wakafnya dikembangkan bisnis di atas lahan wakaf tersebut untuk kebutuhan komunitasnya. Jadi based on social commerce, ya seperti Bapak Ibu punya pengajian mungkin, punya sekolahan mungkin, tadi sempat disinggung apa namanya, kita banyak kerjasama dengan lembaga dakwah Islam yang memiliki sekolah, bahkan Wimart ini bisa diterapkan Wimart Go to School untuk kantin sehat, dan itu hasilnya sangat baik dan bagus. Ini kalau misalkan list barang yang rata-rata banyak diperjualbelikan seperti pulsa, token listrik, mie instan, telur, beras, gula, dan seterusnya, sampai pampers dan pembalut wanita. Oke, ini kalau Bapak Ibu memiliki banyak Wimart yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa mengontrol dalam satu dashboard, namanya main customer service, outlet mana, penjualannya berapa, stoknya tinggal berapa, outlet yang cabang kedua misalkan bisa mengetahui putaran omsetnya berapa banyak. Tadi sempat disinggung Pak Bambang mengenai penjualan menggunakan voucher, bagaimana kita tidak sedang berperang harga, harganya akan tetap sama seperti pada umumnya, hanya saja kalau mereka melakukan top up 100.000, bayarnya cukup 90.000. Jadi dalam tanda kutip, ketika dia beli 3.000, hakikatnya dia bayar 2.700. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang. Nah, mengenai apa sih korelasinya antara Wimart dan super agen? Jadi kalau Wimart tadi dia sudah autopilot dan memungkinkan untuk mensuplai kebutuhan super agen terdekat di lokasi wilayahnya Wimart. Nah, yang apa namanya, kalau dalam istilah kita adalah bojo, beli online jual offline, atau bahkan dari super kios selain jualan offline dia juga bisa jualan online juga gitu. Tapi tergantung dari keterampilan si pemilik super agen tersebut. Nah, yang paling mudah adalah yang paling efektif tanpa harus kulaan banyak,
capek repot untuk mendisplay barang di rumah, yang paling gampang ya PPOB dan jualan beberapa voucher seperti voucher umroh ataupun voucher pembelian perhiasan baik emas, silver maupun aksesoris lainnya. Nah, di sini posisinya Bapak Ibu, kalau ini kan ada dua aplikasi ya. Kalau Bapak Ibu transaksinya masih menggunakan PPOB di Agritara, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan fee tambahan sebesar 0,5%. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjadi super agen, diwajibkan kulaannya belanjanya di Wimart. Jangan menggunakan layanan di Agritara. Kalau Agritara memang dikhususkan untuk para anggota yang belum join jadi super agen, gitu begitu. Tapi kalau sudah join jadi super agen, kemudian belanjanya di Agritara, maka potensi komisi itu jadi hilang, gitu begitu ya. Nah, ini benefit menjadi bagian dari ekosistem Agritara. Kalau anggota biasa ya udah dapat bagi hasil simpan wajib dan pokok saja, yaitu ujroh 2%. Contohnya ada Pak Yeri hadir nggak yang dari Papua ya Pak Bambang? Nggak hadir ya? Enggak Mas, jaringan internetnya jelek katanya. Oke. Contohnya Pak Yeri itu udah jadi bagian anggota dari Agritara. Maka beliau sudah berhak mendapatkan ujroh 62.000 per bulan dari simpanan wajib dan pokoknya. Tapi kalau beliau memutuskan untuk menjadi super agen, maka Pak Yeri itu bisa memiliki potensi penghasilan 240.000 sampai 1,2 juta per bulan. Dengan catatan, contoh, ketika kita tadi sudah mendaftar menjadi anggota, kemudian menjadi super agen, bayarnya berapa? 9.600.000. Itu sudah termasuk simpanan wajib dan pokok. Berarti kurangnya adalah 6.500.000. 6.500.000 pun dibagi. Kalau Bapak Ibu jadi super agen cukup bayar 5 juta rupiah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin juga jualan umroh, jualan apa lagi ya? Ya jualan umroh ya tepatnya. Kenapa kita ada jualan umroh yaitu voucher umroh? Untuk sekali booking seat itu membutuhkan biaya 4.500.000. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu menjadi super agen saja, modalnya tuh kurang untuk booking seat. Maka ada tambahan 1,5 juta dan itu pun bagi yang mau. Tapi kalau enggak ya tetap menjalankan menjadi super agen hanya sebatas dengan modal kerja yang kurang lebih di angka 3.300.000 kalau biaya super agennya 5 juta. Kalau naik lagi menjadi Wimart, maka Bapak Ibu membutuhkan modal sekitar 58.500.000 sampai 4 hasilannya 2,4 juta sampai 34 juta. Kalau untuk Star Supply di angka 850 sampai 2 miliar. Nah, di sini ada terlihat ya komisi platform. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi anggota biasa ya hanya ujroh aja nih. Tapi kalau misalkan jadi super agen, udah dapat ujroh dari simpanan wajib dan pokok, ada simpanan sukarela. Nah, mencatat simpanan sukarela, kemarin ada Pak Agung menyampaikan ke kita bahwa bisa nggak simpanan sukarelanya diambil, silakan aja diambil. Tapi berarti nanti Pak Agung tidak akan dapat ujroh 2% dari simpanan sukarela. Itu kembali lagi keputusannya kepada Bapak Ibu. Mau diambil ya boleh, mau dijadikan simpanan sukarela ya boleh. Cuma Bapak Ibu yang mengatur bagaimana jalannya operasional di dalam transaksi outletnya Bapak Ibu. Kalau Wimart itu, ada komisi platform. Setiap Bapak Ibu kulaan, kita akan dapat komisi di angka 0,5%. Itu belum termasuk reward yang 200.000 kalau Bapak Ibu belanja minimal 5 kali transaksi dalam 1 bulan. Ya, nah, kemudian kalau Wimart komisinya 0,225, kalau Star Supply 0,175.
Super brand itu 0,1. Maksudnya apa? Super brand kalau Bapak Ibu punya produk yang bisa dijual melalui jaringan pemasarannya Agritara. Misalkan kita sudah pernah ada yang punya nggak ya Pak super brand yang cukup masif? Belum Belum, ya? belum, belum. Belum ya. Mungkin Adapun bisa itu dari mungkin programnya bisa Yatim contohnya Mandiri Pak yang David. Legend. Nah, yang di bawahnya bagi hasil kepemilikan unit yang tadi kita sampaikan, kalau super agen self employed, maka posisinya itu eh, tidak ada bagi hasil kepemilikan unit bisnis. 100% kepemilikan pemilik dari super agen. Tapi kalau Wimart itu ada bagi hasil kepemilikan unit bisnis di angka 10%. Dan ada bagi hasil kepemilikan lahan. Jadi Bapak Ibu bisa aja memiliki unit bisnisnya, tapi lahannya bukan milik Bapak Ibu. Nah, itu hanya 30%. Tapi kalau lahannya itu milik Bapak Ibu memungkinkan mendapatkan tambahan 10%. Jadi kalau misalkan kita ngomong bagi hasil jadi 40-60. Tapi kalau misalkan tanpa lahan jadinya 30-70. Kurang lebih begitu ya. Kemudian kalau Star Supply hampir sama seperti yang di Wimart, Super Brand juga sama, Wifam juga sama. Paling itu kalau dari saya fokusnya kalau growth terhadap modal itu 2%, kalau anggota biasa, Super Agen 4,8% per bulan ya maksudnya. Kalau Wimart 4,1 sampai 6,9% per bulan, kalau Star Supply 8 sampai 11% per bulan. Kalau Super Brand dan Wifam tergantung visibility study-nya. Jadi begitu. Nah, ini perbandingan harga yang PPOB, misalkan ini kita mau beli pulsa 50.000, kalau kita beli di Super Agen atau PPOB itu di angka 48.340. Jadi masih ya kalau bisa kita sebutkan masih termurah di antara provider lainnya. Kemudian kalau misalkan paket data 50.000, Telkomsel cuma 31.975. Kembali lagi, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi super agen bisa ngecek harganya di PPOB. Nanti pas waktu Bapak Ibu jual ke konsumen, Bapak Ibu tinggal rubah sendiri. Berapa harga jual yang Bapak Ibu inginkan untuk ke konsumen Bapak Ibu. Itu sudah by program ya. Nah, kalau ini adalah contoh yang tadi disampaikan Pak Bambang secara pragmatis. Kita juga kalau ada orang yang memang sudah punya warung, pingin shopping window nih. Ini kalau mie sedap harga gorengnya berapa ya? Oh, ternyata harganya di angka 108 misalkan, berapa 109 misalkan. Nah, harga di pasaran adalah 110.000 misalkan ya. Nah di Wimart harganya 108, harga jual ke super agen itu di angka 109, harga pasar di 110 gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan super agen beli berarti di angka 108. Kalau super agen jual ke konsumennya berarti 109. Maka di sini konsumen masih merasakan benefit bahwa lebih murah daripada harga di pasaran. Itu contoh. Kalau pembelian tadi sempat disampaikan Pak Bambang tanpa minimum, ya kan? Tapi kalau ada syarat ketentuan atau program dari distributor, kita pun akan memberikan informasi. Contoh, kalau misalkan beli 30 dus atau 100 dus atau 3.000 dus gitu, ternyata harganya bisa jadi 105.000 gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan tim dari Wimart terdekat super agen yang terdekat dari Bapak Ibu lah. Misalkan di sebuah wilayah kayak Pak Agung ya, itu dekat dengan Wimart Sarirogo. Tinggal datang ke Wimart Sarirogo atau komunikasi dengan Mas Dimas yang ada di Wimart sana.
untuk menanyakan, Mas, ada nggak program khusus untuk saya bisa datengin ke catering, ke distributor lainnya atau TAT dan seterusnya. Artinya membantu untuk canvassing tapi dengan program khusus begitu. Nah, datang aja ke Wimart, nanti kita diskusi, kita bisa membuat program-program yang menarik untuk calon konsumen kita, gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa super agen adalah partner strategis dari Wimart untuk membangun atau mengembangkan toko kelontong atau social commerce untuk lingkungan per 1 RT atau 1 RW atau lingkungan di 500 kepala keluarga. Kurang lebih begitu informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan bisa mulai tanya jawab. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Agif. Silakan Bapak-bapak, Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo silakan. Ini kalau saya lihat ada Pak Agung, ini adalah super agen kita yang baru join beberapa minggu lalu. Monggo Pak Agung, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan atau diskusi kepada rekan-rekan yang sudah join juga menjadi super agen ataupun yang mau menjadi super agen dan ingin nanya-nanya. Monggo. Ya. Ya, terima kasih Mas Agif. Ya, Pak Agung, monggo. Ya, sekedar sharing aja, biar yang lain juga agak lebih paham ya. Pertama, saya mengucap syukur bahwa harga-harga yang di Wimart ini memang luar biasa. Salah satu contoh yang tadi itu adalah Indomie ya. Indomie saya canvassing di luar itu antara 112, 113. Nah, kebetulan adalah salah satu toko yang dia mengadakan promo itu 107. Waduh, minta ampun ramenya itu diborong semua 100 agar harga 107. Nah, sementara di Wimart harga super agen aja 99.000. Jadi kita masih bisa menjual keuntungan kita masih lebih tinggi lah, bisa 105 terus 106 gitu loh. Jadi seperti itu. Ini ada juga kalau toko-toko kecil itu rata-rata di atas 110 semua, jadi cukup lumayan. Cuman ada beberapa hal ya menurut saya sih wajar karena Agritara ini masih baru ya, baru terbentuk. Saya melihat beberapa item di fiturnya masih dalam pengembangan, jadi belum lengkap. Nah, saya berharap nanti ke depan bisa lebih lengkap sehingga sebagai super agen nanti kita bisa lebih gampang untuk bisa melihat. Termasuk ini, termasuk kode-kodenya. Saya mencari karton nggak ada, ternyata CTN. Jadi ini Oke. saya agak Masih kesulitan pakai juga. bahasa Inggris ya, Pak? Ya, Oke, ya, jadi baik. itu ada istilah-istilah itu yang mungkin agak diinformasikan ke kita supaya kita lebih Siap. mudah untuk mencarinya, itu aja. Siap, Pak Agung. Itu aja sih, terima kasih. Siap, Pak Agung. Semoga lebih lengkap lagi sehingga kita sebagai super agen bisa lebih gampang untuk produknya. Siap, Pak Agung. Menurut saya kalau lihat yang disampaikan distributornya, kerjasamanya macam-macam, saya yakin semuanya pasti ada, segala kebutuhan ya, cuman itu aja untuk melengkapi aja di aplikasi. Terima kasih Mas Agif, Pak Bambang. Baik, Pak Agung. Meninjak lanjut apa yang disampaikan Pak Agung, betul, terkait dengan aplikasi kita memang kita masih terus develop ya Pak. Cuma untuk yang namanya jualan, yang penting adalah silaturahim kita itu sudah terbangun. Pak Agung sudah bisa komunikasi dengan saya, sudah bisa komunikasi dengan Mas Dimas. Kalau ada keperluan, ada spesifik barang mungkin
dalam pengadaan jumlah besar atau masih. Intinya kontinuitas, Pak. Yang mau kita kejar adalah kontinuitas. Kalau retail, ya layaknya yang tadi kita sampaikan. Retail tapi tiap bulan satu RW beli sembakonya tempat kita. Nah, itu kan sebuah kontinuitas ya. Iya. Maksudnya begitu. Itu kita bisa tekan harga sebaik mungkin. Tapi kalau untuk yang kebutuhan retail yang penting ada, yang penting tersedia. Nah, itu kan sudah banyak nih di teman-teman. Nah, kita ada tapi displaynya nggak banyak. Ini begitu. Jadi ada hal yang mau kita sasar, apa kita fokus di strategi pengadaan barang atau yang penting lengkap. Gitu. Nah, itu kembali lagi kepada strategi teman-teman super agen. Tapi kalau dari sisi WeMart, kita akan mencoba untuk menggabungkan kedua hal itu, walaupun posisinya secara tipe kan berbeda-beda ya. Ada yang fokusnya untuk rumah tangga, ada yang fokusnya untuk kesekolahan yang tadi sempat saya sampaikan. Tapi pada dasarnya konsep gudang virtual itu sudah bisa dinikmati walaupun tadi cara ordernya masih menggunakan oret-oretan. Misalkan, oh iya setelah berkunjung dengan calon klien gitu, karena susah nyarinya, ada karton, ada CTN, ada kode barangnya susah. Yang penting opo, dicatat aja apa butuhnya. Oh ternyata butuh permen Kopiko misalkan, contohnya Pak. Nah, misalkan seperti itu. Atau butuh wet coffee luwak misalkan. Atau butuh apalah yang diinginkan. Tinggal di data, habis itu koordinasi aja lewat WA. Nanti habis itu baru cara transaksinya nanti akan kita informasikan untuk lewat aplikasinya gimana. Sehingga aplikasi itu hanya tools, tapi kalau hari ini toolsnya masih belum sempurna, jangan putus semangat. Hajar aja, pokoknya komunikasinya terbangun. Di grup kan kita juga sudah ada, itu tinggal disampaikan aja nggak ada masalah. Nanti kita akan saling merespon siapa yang paling cepat begitu ya untuk memenuhi kebutuhan dari teman-teman super agen. Paling itu dari saya Pak tambahannya. Jadi terkait dengan fitur-fitur tadi insya Allah kita akan terus pengembangan, tapi Pak Agung juga jangan patah semangat untuk langsung tanyain aja gitu. Mas ini ada nggak? Mas ini kira-kira harganya berapa? Bisa turun berapa kalau saya pesen segini gitu. Dan gitu ada nilai transaksi atau ada komunikasi yang intens. Kurang lebih begitu. Oke. Siap, Ada lagi kira-kira? Komunikasi kita lancar kok dengan Mas Dimas. Jadi walaupun Ya. itu nggak ada, ya lebih banyak kita komunikasi dengan Mas Dimas lewat WA. Iya, betul. Itu sih, ya benar yang disampaikan Mas Agif tadi. Oke, Bapak-Bapak, ini pengalaman Pak Agung menarik. Jadi seminggu atau 2 minggu yang lalu ya, Pak Agung ini bikin bazar kalau nggak salah untuk di gereja. Nah itu belanja langsung jual, itu udah langsung dapat untung. Jadi di kemarin kita juga presentasi di teman-teman DPW DII Jawa Timur. Nah itu yang kalau hari ini ada yang hadir, silahkan langsung trial aja dulu, belanja dulu seperti apa, bener nggak murah gitu kan. Nah itu sudah satu selling point tersendiri yang sangat menarik ya. Atau kita koordinasi untuk bikin kegiatan di kampung kita misalnya. Nah itu insya Allah sangat-sangat menguntungkan ya. Nah untuk super agen yang terutama yang masih di luar Jawa Timur ya, itu kita sudah bisa ambil keuntungan dari umroh, dari emas, dari produk kesehatan, PPOB juga ya. Nah itu artinya itu sudah langsung start
di seluruh Indonesia sudah bisa. Nah, kalau sembako dan FMCG itu memang masih Jawa Timur saat ini. Silakan kalau ada lagi. Boleh tanya Pak Bambang? Silakan Pak Pak Edi. Edi. Ya, tadi melanjut mengenai Indomie Pak, yang Mas Agung tanya ke Mas Agus. Itu kalau dilihat tabelnya Mas Agus yang terakhir ini, Ya. itu nggak masuk nih Pak. Yang Di mana tabel Pak? yang terakhir, Mas. Di tabel Ini. daftar list harga WIMAT periode Oh, iya. 27 Agustus sampai 10 September. Iya. Di situ harga jual super agen itu untuk mie goreng 109. Kemudian harga WIMAT 108. Sementara informasi Pak Bambang atau Mas Agung tadi, harga WIMAT bisa 99. Kalau itu bisa 99, hebat banget Pak. Bagus. Saya kemarin survei di sekitaran Pulau Gadung Kayu Putih, itu harga di pasar itu rata-rata di atas 110. Jadi kalau misalnya mau dilepas di bawah 108 atau 105, kita dapatnya 99, masih ada margin cukup gitu Pak. Iya. Wonten penjelasannya Betul. Mas Adi. Iya, betul Pak Edi. Tadi kalau yang mie sedap itu kita di angka 108, itu harga terupdate gitu ya. Cuma kalau misalkan beli 3.000 karton itu kita bisa di angka 105 Pak. Bahkan bisa di angka 103. Tergantung dari tadi Ya. jumlah. Karena memang terus terang ini kita mengikuti harga yang dari distributor cukup topongnya, apalagi ini mau pilpres ya, itu ada konsolidasi tuh kemarin dari distributor ngundang saya untuk hadir untuk beberapa pertemuan, memang untuk persiapan akan ada kenaikan gitu. Nah mungkin kalau di teman-teman lain gitu ya, mungkin ada stok dulu gitu yang ternyata masih memungkinkan murah gitu, ya kembali lagi. Kita tidak selalu pasti murah gitu. Mesti akan ada 1-2 barang murah yang ininya so-so lah ya. Ada kadang teman-teman lebih baik gitu. Ya, intinya kita terbuka di situ terkait itu Pak Edi. Sehingga yang tadi seperti Indomie kebetulan kita menang karena kita ada kontrak khusus. Mungkin yang dengan sayap emas, wings gitu, kita masih ada tiring negosiasi volume misalkan. Nah, begitu. Jadi yang paling penting adalah satu, komunikasi. Tinggal disampaikan aja Pak Edi ketika dibutuhkan seperti tadi yang disampaikan Pak Agung, Pak, saya mau buat bazar di tanggal sekian, kira-kira barang apa ya yang bisa dikombinasikan. Nah, contohnya dibikin aja contoh keinginan dari Pak Edi misalkan, kemudian disampaikan ke kita akan rumuskan. Jadi persis kita kayak konsultan Pak. Ini begitu. Ya. Sehingga nanti setelah clear, minimal berapa paket nih? 250 paket, 1000 paket, cukup 100 paket aja udah bisa jalan misalkan. Nah, itu langsung dieksekusi. Jadi super agen lebih efisien. Jadi persis kayak tadi, data yang dimiliki Pak Edi kita bandingkan dengan data yang kita punya, kita ambil bahasa kita cari inti value produk yang akan kita rilis gitu Pak Edi. Kalau setelah beberapa minggu ini saya banyak langsung ke lapangan, ternyata itu kita nggak bisa ngatur harga dengan disparitas luasan area yang ada di Indonesia gitu ya. Ada di Pasuruan harganya bisa murah, tapi kok di Semarang harganya udah naik gitu. Ternyata ada faktor-faktor yang memang nggak bisa kita adjust gitu. Jadi kita terus kembangkan teknologi yang kita sampaikan, cuma ketika ada 1-2 atau beberapa produk yang memang ternyata tinggi gitu ya, kita
apa namanya, faktanya begitu gitu. Sehingga ya kalau Iya. misalkan tinggi, kita cari yang lain yang memang menurut kita masih cocok dan layak. Yang tinggi itu kita minimize dulu gitu Pak, atau kita nggak beli Iya. dulu lah misalkan begitu. Jadi posisinya ada harganya, kita ada kontinu, tapi Iya. ada yang murah tapi cuma apa, barangnya cuma sampai sekian saja gitu. Atau jumlahnya nggak sesuai dengan kebutuhan kita misalnya. Iya. Jadi paling itu sih Pak, kalau dari saya. Iya. Jadi saya nggak bisa ya menyanggah yang wajib dan pasti kita Wimart itu pasti murah ya. Artinya kita akan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang lebih baik, ya sudah. Mau gimana lagi? Faktanya begitu, kita kalah Iya. gitu. Tidak begitu. Itu sih Pak. Baik, pertanyaan lain, Mas, Boleh Pak? mengenai itu benefit menjadi bagian dari ekosistem Agritara di tabel. Di Ya, tabel itu mengenai simpanan sukarela. iya Pak. Kebetulan kan karena kita ini arahnya kan ingin memiliki Wimart dengan tipe yang paling minim. Iya, Nah, sehingga kita kan aktifnya di Agritara. Di Agritara karena Wimartnya kan belum ada gitu. iya, Nah, sehingga kita juga di situ kan di tabel simpanan sukarela itu ada penjelasan di dalam Agritara bahwa jika kita menabung di simpanan sukarela ini akan diberikan benefit senilai 2% betul. di nah, Betul Pak, betul. artinya apakah itu berlaku umum? Kalau di sini kan sudah terlihat nih simpanan sukarela. Kalau dulu kan kita berpandangan ini berlaku umum, sementara Wimartnya belum ada. Iya, 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 betul Pak. Ya. Ya, jadi Karena posisi, Wimartnya belum ada. Tapi nanti iya, kalau Wimartnya sudah ada, tentu ditata ulang lagi kan. Ya, betul. ya. Mohon penjelasan. Iya Pak. Jadi sebenarnya kalau menjadi anggota biasa dalam tanda kutip, simpanan sukarela itu sunnah lah ya Pak. Artinya tidak diwajibkan. Kalau misalkan menjadi anggota kan yang difokuskan hanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok dan wajib itu adalah menjadi modal kerjanya koperasi untuk tadi menjalankan bisnisnya. Jadi begitu ya. Makanya di situ ada ujroh karena kita memanfaatkan dari apa namanya, mau simpanan wajib dan pokok. Kalau simpanan sukarela tadi dalam tanda kutip itu kan bisa sewaktu-waktu dikonvert jadi saldo aktif, kemudian Bapak bisa menggunakan untuk membuat Wimart Prakarsa misalkan, atau membuat super agen. Di situ akan baru muncul sebuah benefit. Tapi saat posisi itu belum dieksekusi, maka statusnya ya mirip seperti simpanan wajib dan pokok, tapi statusnya simpanan sukarela. Jadi kalau simpanan wajib dan pokok itu sudah di lock 1 tahun, bahasa begitu ya. Tapi kalau simpanan sukarela tiap bulan, Pak. Nah, kalau misalkan simpanan sukarela masuk di tanggal 1, kemudian di tanggal 15 diambil, apakah ujrohnya dapat? Enggak. Jadi tetap karena kan perhitungan ujroh itu ketika masuk tanggal 1, keluar tanggal 1-nya lagi gitu. Jadi 30 hari. Nah, ketika posisi ini masuk tanggal 1, kemudian keluar di tanggal 25, maka itu hanya simpanan saja. Jadi bisa ditarik lah menjadi saldo aktif ya gitu ya. Sehingga kalau Artinya untuk menghitungnya mendapatkan ujroh, bulanan gitu. betul Pak, betul. Mirip kayak Menghitungnya deposito. bulanan bukan harian. Ya, Betul Pak, betul. ya Bulanan, istilah bukan deposit harian. bulanan ya. Ya, Betul Pak, betul, ya. betul. Nah di situ ada konversinya kan dari simpanan sukarela menjadi saldo aktif. Intinya pembedanya kalau saldo aktif Pak Edi bisa gunakan untuk beli PPOB, untuk Belanja eh, PPOB. Ya, iya ya. bermacam-macam apa ya, fitur transaksi jual beli lah, atau kegiatan di dalam aplikasi Agritara. Tapi ketika
dikonversi menjadi simpanan sukarela, maka layaknya saya nitipin ya untuk menjadi simpanan sukarela, bahasa gitu. Nah, harapannya kalau sudah dititipkan itu paling enggak sebulan agar mendapatkan Baru ada ujroh. hasilnya. Betul, itu kan gitu. Nah, hasilnya itu dikonversi bisa nggak buat beli PPOW? Bisa, gitu Pak. Sambil nunggu proses bisa jadi WIMART gitu, teman-teman juga bisa melakukan hal yang tadi disampaikan Pak Edi, gitu. Gitu Pak, Kalau kurang lebih. baik, kita lanjutkan lagi. Siap. Kalau misalnya dana itu kita simpan di simpanan wajib atau di simpanan pokok, apa bedanya dengan simpanan sukarela? Kalau simpanan sukarela dihitung 1 bulan. Di simpanan Ya, wajib apa itu memang di lock, sudah tidak bisa keluar lagi, tidak bisa iya. digeser, atau Jadi pada waktu diinginkan mau digeser sebagai untuk belanja PPOB atau untuk kepentingan yang lain, apakah itu butuh waktu? Katakanlah bisa, tapi butuh waktu 1 bulan sampai jatuh temponya misalnya. oke Pak. Jadi kalau misalkan untuk mengkonvert ya Pak, dari simpanan sukarela gitu ya, Wajib. itu bisa. Tapi kalau pembeda instrumen antara simpanan sukarela dengan simpanan wajib dan pokok, itu hitungannya di sistem 1 tahun, Mbak. Oh, 1 tahun. Itu betul. Ya, ya. 1 tahun konversinya. Jadi ketika Bapak ngeklik konversi maka akan di reject sama sistem karena dianggap ini tenornya sebenarnya 1 tahun gitu ya, jatuh temponya, tapi ujrohnya tiap bulan dirilis, gitu Pak. Ya, ya. Kalau yang simpanan wajib dan pokok gitu. Tapi kalau simpanan sukarela ARO-nya itu tiap bulan, gitu. Ya. Nah, mungkin perlu diperjelas lagi. Iya, Kalau Pak. itu, misalnya kita punya dana, kalau kita taruh di simpanan sukarela itu ujrohnya 2%, kemudian kalau kita letakkan di simpanan wajib, itu berapa? Karena itu di lock selama 1 tahun. Gitu. Iya. Jadi pada basicnya, Ya. pada basicnya yang di lock itu karena sistem simpanan wajib dan pokok itu, kalau pokok selama menjadi anggota itu apa ya, cuma 1 kali Pak. Kalau simpanan wajib akan ada renewalnya tiap tahun, akan dibuka, sehingga apa ya, mekanisme di dalam sistem aplikasi yang kita sedang kembangkan ini mengacunya kepada jatuh temponya aja sih Pak. Tidak begitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ujrohnya itu sama, masih di angka 2% kurang lebih. Cuma memang kembali lagi karena ini kita masih baru gitu ya, kita otomatis akan melihat perkembangan begitu. Apakah ini bisa diturunkan atau dinaikkan? Nah, tergantung dari tahun depan, Pak. Hasil RAT-nya akan seperti apa nih? Gitu begitu. Untuk saat ini yang masih achieve atau masih available di angka 2% itu tadi. Kurang lebih gitu Pak Edi. Untuk mendetailkan itu jelas, ya. Kemudian pertanyaan dari pihak berikutnya. pengurus atau dari sistem belum seprogresif yang tadi disampaikan Pak Edi. Ya. Pertanyaan berikutnya. Halo Pak? Iya, monggo Pak. Pertanyaan berikutnya, pada waktu kita sekarang ini kan berencana misalnya kalau kita mulai start dengan WIMART basic, ini kalau kita dari keinginan minimarket WIMART, nah kita alokasikan untuk basic dulu. Ya. Kemudian setelah berjalan 6 bulan, kita melihat prospeknya baik, kemudian di situ kita bisa membangun untuk membantu marketing super agen yang lain di lingkungan kita. Ya, katakanlah di setiap 2 RW itu kita ciptakan super agen, atau di setiap klaster-klaster yang lain kita siapkan super agen. Nah, bisa nggak itu dinaikkan dari WIMART basic menjadi tipe B misalnya? Sangat bisa Pak. Apa yang tadi Pak Edi sampaikan barusan tadi sore kita bahas. Karena Yatim Mandiri akan kita naikkan dari tipe C jadi tipe F Pak. Karena melihat
progresifnya ini sudah ada 18 super agen yang akan dikembangkan dan beberapa Wimart yang akan dikembangkan dari jalurnya Yatim Mandiri. Persis apa yang tadi disampaikan Pak Edi, kita akan apa ya, yang namanya market kan nggak bisa dibendung ya Pak. Tinggal kapasitasnya aja yang diperbesar. Artinya kalau udah overload ya tinggal dibelah aja nih, gitu atau di apa bendungannya dibesarkan lagi sehingga putarannya makin bisa banyak yang terakomodir. Apalagi jumlah super agennya itu makin banyak, begitu. Sangat bisa Pak. Dan ini barusan tadi sore kita bahas dengan tim Pak Bambang, Pak Dwi dan kawan-kawan Agritara. Itu Pak. Kemudian kalau saya mempelajari strategi Pertamina membangun SPBU, Pak, pom bensin. Di waktu awal pom bensin itu dibangun, maaf, sporadis, ngacak gitu Pak. Sehingga ada yang dapat istilahnya melampaui target. Di tempat-tempat yang melampaui target itu dibuka sama Pertamina untuk dibuat SPBU baru. Akibatnya SPBU yang sudah eksis yang tadinya jadi turun ya. Jadi turun. Betul. Bahkan di beberapa tempat malah drastis. Ya. Ngejar target saja nggak bisa. Betul. Karena dibangun. Mungkin perlu dipikirkan strategi plotting dengan jarak-jarak tertentu. Betul, Pak. Supaya tidak saling bersaing yang negatif. Iya, tidak kanibalisme ya, Pak. Jadi ngambil omset ke sana, ketarik ke sini gitu ya. Betul, Pak. Karena kalau nggak diatur dari awal, itu kejadiannya seperti SPBU. Akibatnya begitu sekarang ini begitu ada isu sedikit aja SPB untuk elektrik, langsung serentak semua mau dijual ya Pak. Iya. Justru ini yang mungkin mencegahnya dari awal ini. Manajemen ini Mas Agus dan Pak Bambang ini mulai plotting, ini sudah ada nih yang mau menentukan di sini. Lalu lebih jauh lagi Pak, saya itu kemarin mendaftar di lokasi pertama di rumah Jakarta. Kemudian respon dari Agritara, oke, confirm, diterima, ya muncul di listing. Listingnya muncul, Wimartmu, Jalan Tembok, muncul. Tiba-tiba itu hilang. Tiba-tiba itu hilang, lalu saya coba pancing, saya daftarkan lokasi kedua di Jogja. Nah, itu tidak ada konfirmasi, Pak. Tunggu seminggu, 2 minggu. Baik, Pak. Baik. Kami memahami. Jadi mungkin bisa saya jawab ya, Pak. Ada istilahnya FIFO ya, Pak. First in, first out. Jadi posisinya ini ada daftar list antri yang udah masuk, yang sedang masuk ke tim FS untuk nanti akan surat ke vendor untuk dilakukan visibility tadi ke lokasi. Selain dari sisi digital ya Pak. Jadi kita menggunakan metode 2. 1 traffic digital di lokasi itu sama traffic aktual. Nanti kita akan datang dan visit ke sana. Begitu. Nah, sehingga ada staging yang hari ini sedang disusun oleh tim dari Agritara terhadap vendor atau support system begitu ya kita sebutnya. Yang ini ada beberapa penyesuaian Pak, karena ada yang tadi Pak Edi sampaikan. Jadi melihat banyaknya respon teman-teman, kemudian ternyata berbagai macam informasi yang kita dapatkan di lapangan bahwa ada yang coba-coba, tapi setelah kita follow up ternyata nggak jadi gitu. Maksudnya saya cuma nyoba-nyoba aplikasi Pak, ya begitu. Ada. Nah, kalau Pak Edi kan beneran gitu kan, karena memang sudah sejak tahun
2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu lah ya, Tahun yang lalu. di bulan ya, terkait dengan yang di Jogja, kemudian yang ada di Jakarta itu, yang di Depok ya Pak kalau nggak salah ya. Di Pulau Gadung, Pak. Pulau Di mana Gadung. Pak? Pulau Gadung. Oh iya, di Pulau Gadung. Intinya begitu. Artinya Pulau Gadung. ini kita lagi apa ya? Ada data yang valid, ada data yang lagi ada pembenahan penyesuaian data yang masuk Pak. Sehingga kemarin ada yang apa ya? Yang tadi Pak Edi sampaikan sempat keluar, set kemudian ditarik lagi. Itu salah satunya kita lagi ada screening. Nah, nanti validasinya Pak Edi akan dapat dari MCS akan menelpon ke Pak Edi untuk melakukan penjadwalan. Ini begitu. Untuk yang visit secara nopo lokasi di lapangan sambil menanyakan Pak Edi kira-kira nanti ketika ini akan kita eksekusi apakah mau menggunakan dana pihak ketiga atau sudah ada persiapan tadi yang disampaikan Pak Edi, sudah ada tabungan untuk mengeksekusinya. Mungkin begitu. Jadi ada bahasa apa ya, early stage untuk kita apa diskusi pra visit Pak. Jadi begitu. Jadi ada apa ya, deep interview lah ini begitu. Kurang lebih seperti itu, nanti baru dieksekusi. Nanti ketika sudah misalkan Pak Edi menyampaikan, Mas nanti saya pakai pihak ketiga. Nanti akan setelah hasil visibility study masuk, anggarannya berapa sudah kita sampaikan ke Pak Edi, nanti akan masuk di list yang online itu kemarin. Kalau Pak Edi kan kemarin tulisannya RP0 ya, jadi begitu kan. Nah, kalau misalkan dari hasil FS-nya keluar, angka untuk mengeksekusi itu udah muncul, kemudian nanti akan diagregatorin untuk kita dorong apakah lewat CIMB Syariah atau lewat BRI untuk mulai dilakukan pembiayaan dari pihak ketiga. Jadi begitu. Nah, sehingga posisinya nanti pengajuannya by online, Pak. Nggak perlu bawa-bawa berkas, karena berkasnya udah didigitalkan, sudah masuk ke kita tinggal dorong saja ke pihak ketiga atau partnership channeling perbankan yang kita kolaborasikan. Kurang lebih begitu, Pak. Itu kan untuk biaya ada dua hal, Pak. Biaya primernya katakanlah untuk tipe basic 58,5 itu belum termasuk untuk biaya renovasi fisik Betul. bangunannya, kan, Pak? Iya betul Pak, itu Pak. Itu yang nanti yang tadi kita sampaikan. Jadi dari hasil visibility study tadi, intinya kan yang tadi kita sampaikan ya, bahwa ada dua. Kalau misalkan unit bisnis itu 58.500.000 dengan menegasikan biaya konstruksi yang apa disampaikan Pak Edi tadi. Nah, ketika ternyata ada biaya konstruksi itu, maka akan apa namanya di dalam FS tadi nanti akan berbeda angkanya, tapi sudah disampaikan di depan bahwa ada sekitar 10 juta untuk renovasi apa lokasi. Mungkin gitu Pak. Karena pemilik lahan dan pemilik unit bisnis satu orang, maka nanti akan ada klausul penyesuaian saat hasil visibility study di lokasi yang nanti akan melampirkan angkanya jadi nggak 58.500.000 karena sudah dapat ACC dari pemilik lahan dan calon owner store, Pak. Kurang lebih begitu, Pak. Ya. Artinya di situ sudah ditambahkan biaya konstruksi. Betul. Betul. Misalkan contoh ya, Pak. Oh, ternyata sama renovasi totalnya 75 juta. Itu udah include dengan 58.500.000-nya. Kemudian yang 15 juta atau 20 jutanya itu 12.500.000-nya itu adalah untuk biaya renovnya. Begitu. Jadi nanti yang tercatat pembiayaan di pihak ketiga yang 75-nya itu, Pak. Dengan nanti tiap bulannya berapa dan seterusnya nanti akan ketarik semuanya sampai pelunasannya. Gitu, Pak. Ya. Gitu. Sebaiknya memang FS itu segera, Pak, supaya di situ kita bisa berbentuk. Karena betul, Pak. untuk saya sendiri
Kalau saya pakai di rumah, itu saya perlu memikirkan biaya renovasinya. Iya. Tetapi kalau saya pakai asetnya Muhammadiyah, ruko, itu kita kena biaya sewa setiap tahun. Katakanlah misalnya ruko kita sewa 60 juta tahun. Hanya memang di situ ditinjau di jalan besar, Pak. Ya. Nah, ini kan perlu kita bandingkan. Ya, Sehingga betul. usulan kita nanti bisa bergeser titik lokasinya. Karena kita akan compare kalau ada waktu FS itu begitu. Betul. Pak Edi, Oke. kalau misalkan ada beberapa lokasi yang mau di FS dan memang berdampingan, itu langsung disubmit bersamaan aja, Pak. Jadi urutannya nggak terlalu jauh. Karena biasanya misalkan nih Pak Edi submit hari Senin. Kemudian nanti submit yang Muhammadiyahnya hari Jumat. Itu biasanya udah ketumpukan submit yang lain, Pak. Jadi nanti bisa urutannya berbeda, jadwalnya berbeda. Tapi kalau misalkan tadi kami harapkan kalau misalkan memang mau dibuat shopping window tadi untuk mengcompare beberapa, apalagi namanya sama gitu ya, yang mengajukan adalah Pak Edi gitu kan, itu posisinya bisa urutan, Pak. Kalau bisa, maksudnya submitnya nggak terlalu jauh jaraknya. Iya. Udah terlanjur, Pak. Udah terlanjur. Siap. Saya justru kalau memang FS-nya itu bisa dipercepat, kita akan tunjukkan mana yang lebih strategis dan dari segi biaya investnya yang lebih rendah. Iya, Pak. Untuk long term, katakanlah untuk 5 tahun sampai BEP. Betul, Pak. Betul. Nah, itu kalau bisa kan status kepemilikan kan ada kan, Pak, di situ. Milik sendiri, sewa, dan seterusnya. Gitu. Ya, itu kan nanti akan kita compare tadi yang sesuai dengan disampaikan Pak Edi. Atau tiga-tiganya mau sekalian dibuka juga. Kan nanti tinggal dihitung saja. Jadi begitu, Pak. Ya. Baik, pertanyaan lanjutannya. Tadi ada Silakan, istilah Pak. owner license, Pak. Owner license Iya. dikaitkan dengan saya lihat detailnya itu ada time limit 3 tahun. 3 tahun akan apa maksudnya 3 tahun? Apakah hanya 3 tahun terus berganti owner license yang lain ditawarkan lagi, atau itu hanya administrasi saja? Oke. Jadi Pak, untuk posisi exit itu administrasi, kalau mau perpanjang bisa, jadi begitu. Nah itu bisa yang 3 tahun atau 5 tahun tergantung dari FS lagi, Pak. Jadi begitu. Jadi trigger dari semua apa yang kita sampaikan hari ini, ujungnya ketika mengutilisasi properti adalah visibility study-nya, Pak. Jadi begitu. Nah, sehingga ketika nanti posisinya secara administrasi mau diperpanjang, maka akan dilakukan perpanjang. Tapi kalau misalkan berhenti, selesai, maka akan kita perhitungkan total aset yang nanti akan dibagi berdasarkan persentase. Ini begitu, Pak. Nah, nanti bahasanya itu barang dagangannya diakuisisi semuanya menjadi punyanya Agritara lagi, Pak. Nah, sehingga Agritara bisa menjual hak ekonominya lagi terhadap anggota lainnya. Ini begitu. Sehingga pas waktu selesainya, contoh ya, Wimart Basic gitu ya, setelah 5 tahun, oke, ternyata total dari penyusutan barang dan seterusnya, kalau ini diliquidkan, itu total hanya dapat 40 juta. Maka ada 18.500.000 nih penyusutan atau penurunan dari total modal pas investment awal. Maka 18.500.000 itu 30% ditanggung oleh pihak owner store, 10% ditanggung oleh pihak landlord, kemudian 60% ditanggung oleh pihak Agritara, Pak. Dia begitu. Jadi secara equal lah bahasa begitu ya. Nah, kemudian nanti dari 58.500.000 itu ya kembali ke pihaknya owner store. Berarti dengan sudah dikurangi tanggung jawabnya owner store yaitu 30% dari 18.500.000. Kebayang ya, Pak ya? Jadi hartanya Bapak yang
masuk di awal itu kan kembali, karena misalkan itu hutang maka kan itu udah lunas. Kebayang ya Pak ya? Iya. Intinya begitu. Sehingga karena pembiayaan dari CIMB udah lunas, maka kan asetnya itu sebenarnya aset terakhirnya milik Bapak. Nol. Mirip Iya, kayak betul. kita kredit mobil lah Pak. Iya. Ya Pak. Nah sehingga Iya. misalkan pas waktu beli mobil itu 200 juta, setelah 3 tahun kemudian harganya jadi 120 juta. Maka ya itulah hasil 120 juta itu asetnya Bapak semua. Dia bahasanya kayak gitu. Iya. Karena kan kreditnya udah lunas gitu. Udah clear. Bapak udah nggak punya hutang, tapi sisa dari hasil usaha Bapak selain dapat tiap bulan itu tadi selisih margin, dan hasil akhirnya adalah Bapak punya uang 120 juta dari penjualan mobil pas waktu selesai kontrak sewanya atau operasional mobilnya begitu. Nah, minimarket juga sama, terhitungnya lebih mudah menghitungnya begitu Pak. Iya. Gitu. Iya. Mas Agif, Ya. Baik, ini kita gimana? sudah lewat 13 menit, mungkin Siap. kita jadi Ibu Bapak, intinya saya tekankan lagi, pertama jika Ibu Bapak berminat silahkan menjadi anggota dulu, anggota Gritara itu 3,1 ya, kemudian menjadi super agen atau Wimart. Nah itu kalau punya lahan-lahan yang lain misalnya untuk bikin gudang dan sebagainya itu nanti kita bahas khusus ya. Nah insya Allah malam hari ini informasi dari kami cukup. Insya Allah nanti misalnya bagaimana kita menjadi agen umroh. Apa sih kelebihan umroh kita itu dibandingkan umrohnya orang lain. Kemudian tentang emas. Itu nanti kita bahas terpisah insya Allah. Jadi untuk Pak Edi saya kira yang paling strategis barangkali membangun Wimart, kemudian dengan beberapa super agen misalnya gitu, yang dipegang oleh guru atau kepala sekolah atau keluarga misalnya gitu. Gitu ya Mas Agif? Ya, paling ini bocoran dikit ya Pak. Ini kita buka Wimart di dalam boarding school atau kantin sekolah. Itu omset tidak kurang dari 5 juta per hari. Itu dengan kapasitas sekitar 800. Tapi boarding school ya, bukan yang tiap sore atau siang pulang. Itu boarding school, muter terus itu. Kita sampai omset sampai 11 juta per hari. Itu Pak. Jadi pendidikan ternyata itu konsumsi paling tinggi serapan untuk kita di FMCG, fast moving consumer good. Dan barang-barangnya itu bukan yang fast move di sisi umum, tapi fast move di sisi siswa. Kayak minuman gitu. Itu kan marginnya tinggi, tapi kalau di umum kan jarang itu orang beli. Gitu. Itu menarik sekali. Apalagi kalau tadi Pak Edi sampaikan di kepengurusan Muhammadiyah, wah, mantap. Iya. Oke, Ibu Bapak, saya berikan penegasan ya. Jadi Ibu Bapak yang pengen lihat dulu, ya, silakan belanja aja untuk warungnya masing-masing yang punya warung gitu ya. Nah, atau ya langsung menjadi anggota, dan juga ini sudah banyak nih, termasuk Pak Agung saya kira sudah dapat untung ya dari sistem yang kita bangun. Misalnya di Yatim Mandiri di Sidoarjo, alhamdulillah kita kemarin grand launching bisa support 75 juta karena memang ya bagus sekali perputaran uangnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau coba aja belanja untuk pulaan, bener nggak nih
toko retail harga grosir, bener nggak nih? Nah, bisa diuji cobakan, ya. Nah, insya Allah hari ini cukup dulu. Nanti pembahasan yang lain masih ada WeFarm dan sebagainya, itu insya Allah lain kali kita bahas. Mas Hakim, closing statement? Ya, seperti yang sudah-sudah, pintu masuk dari segala yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu menjadi bagian dari ekosistem kami, yaitu menjadi anggota Koperasi Agritara Berkah Bersama. Kemudian setelahnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan kira-kira Bapak Ibu kapasitasnya di mana. Apakah menjadi super agen, apakah menjadi Wimart, ataukah menjadi Star Supply, dan seterusnya. Kita akan bangun komunikasi itu secara intens agar sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang dikehendaki. Dengan syarat satu, jadi anggota Agritara. Gitu ya Pak, kurang lebih semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa jadi jalan berkah buat kita semua, terutama bagi kita yang sedang berjuang bagaimana untuk memproduktifkan aset atau properti yang kita punya, walaupun itu hanya teras rumah kita. Ya. Gitu. Dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ibu Bapak, Mas Hakim, terima kasih. Ibu Bapak semuanya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.